Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Oh, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oh, oh, oh. Oh, jangan pernah menyerah. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Walaupun pagi ini sangat dingin ya, tapi kita bersyukur masih berkumpul saat ini. Itu semua oleh karena anugerah Tuhan, amin. Karena itu mari saya undang untuk sama-sama kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Saya akan berikan waktu untuk Bapak Ibu, untuk sama-sama datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Untuk kita sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena kami masih dapat berkumpul lagi. Biarlah kiranya Engkau yang sertai ibadah ini dari awal hingga akhir. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu saja Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa yang
bukan daripadamu dijauhkan dari kami saat ini juga, karena roh-Mu yang bekerja dalam setiap hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami ada sampai saat ini, itu bukan karena perbuatan kami, itu bukan karena siapa kami, tapi itu karena anugerah daripadamu Bapa. Terima kasih. Bukan karena perbuatanku atau juga kebaikanku, tapi karena pengorbananmu aku diselamatkan. Bukan dengan kekuatanku atau juga kehebatanku, tapi karena kuasa salib-Mu aku dibebaskan. Ku terkagum padamu, oh Rajaku, penebusku. Dengan harga tertinggi dan Kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anak-Mu. Bapa, Kau Rajaku. Bukan dengan kekuatanku atau juga kehebatanku, tapi karena kuasa salib-Mu aku dibebaskan. Ku terkagum padamu, oh Rajaku, penebusku. Dengan harga tertinggi dan Kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anak-Mu, oh Rajaku, penebusku. Dengan harga tertinggi dan Kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anak-Mu. Bapa, Kau Rajaku. Segala yang baik ada karena-Mu. Mataku tertuju hanya padamu.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Oleh karena anugerah-Mu Tuhan, oleh karena kematian-Mu, kami masih ada sampai hari ini. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhir. Terima kasih yang percaya sama-sama katakan, amin. Yes. Kita percaya bahwa setiap hari adalah hari yang terbaik, amin. Kenapa? Karena Tuhan berserta kita. Hidupku ada di tangan-Mu. Boleh kita sama-sama tepuk tangan. Yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Katakan sama-sama. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Saya undang Bapak Ibu untuk sama-sama bangkit berdiri, boleh? Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Sekali lagi katakan, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari
Kita percaya bahwa setiap kita di sini lebih dari pemenang, amin. Yang lebih dari pemenang boleh katakan amin. Bisa lebih keras lagi katakan amin. Yeay. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Boleh angkat tangan sama-sama. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita bersyukur karena kita telah dimenangkan oleh Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Yang lebih dari pemenang boleh nanti katakan. Kita lebih dari pemenang. 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 Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, kami menjadi lebih dari pemenang. Oleh karena kematian-Mu, kami lebih dari pemenang Tuhan. Oleh karena anugerah yang telah Engkau berikan, sampai saat hari ini, kami masih hidup Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap kita memperoleh hidup yang kekal dan tidak binasa. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Layakanku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau melayakan setiap kami Tuhan, Kau layakanku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku,
jemaat saja yang katakan. Kasih Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru, berkuasa boleh saya undang untuk sama-sama bangkit berdiri. Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru, oleh kuasa darah-Mu. Saya persilakan kepada hamba Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru, oleh kuasa darah-Mu. Ciptaan yang baru, oleh kuasa darah-Mu. Bapa kami dalam surga, kami mempercayai karena kuasa darah-Mu kami boleh menjadi ciptaan baru. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami berterima kasih untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Darah-Mu yang tercurah yang telah menebus segala dosa kami. Pengorbanan-Mu yang membawa kami kepada keselamatan. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu yang besar, yang mengangkat derajat kami, yang menjadikan kami milik kepunyaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh memuji nama Tuhan. Saatnya kami akan duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami akan buka hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah buat kami semua. Sucikan seluruh keberadaan hidup kami. Tuhan, pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini untuk menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau yang menguasai pemberitaan firman-Mu dari awal hingga akhirnya. Kau hancurkan segala kuasa yang bukan dari-Mu, dan biar hanya kuasa Roh Kudus yang menguasai kami semua. Terima kasih Bapa, kami siap diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Karena kasih Tuhan, kita semua ada kembali di dalam rumahnya. Di tengah mungkin keadaan dunia, keadaan negara kita, di tengah cuaca yang mungkin juga tidak baik, ya, perubahan cuaca. Tapi kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita boleh ada di dalam rumah Tuhan. Judul firman Tuhan pagi hari ini adalah dosamu sudah diampuni. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus kepada seorang yang lumpuh yang digotong oleh 4 orang kawannya. Tuhan Yesus mengatakan dosa-dosamu sudah diampuni karena Tuhan melihat iman dari si lumpuh itu. Ya. Bagaimana keadaan iman kita saat sekarang ini? Ya.
Tuhan juga akan mengatakan dosamu sudah diampuni. Kalau kita percaya, kita beriman, dosa kita sudah diampuni. Bagaimana iman percaya kita kepada Tuhan? Biarlah kita tetap beriman kepada Tuhan. Apapun keberadaan kita, apapun masalah hidup kita tetap percaya kepada Tuhan. Dan kita percaya Tuhan akan mengampuni segala dosamu. Ya, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Slide selanjutnya. Kenapa dosa kita harus diampuni? Ya. Firman Tuhan di dalam Roma, nanti Bapak Ibu bisa baca. Tidak ada orang yang benar katanya. Seorang pun tidak. Semua orang telah berbuat dosa. Amin. Bapak Ibu, kita semua dilahirkan dalam keadaan berdosa. Ya. Dan kita tahu upah dosa itu adalah maut. Sebab itu bagaimana manusia bisa bebas dari maut? Bagaimana manusia bisa terlepas dari hukuman maut itu? Perlu pengampunan. Ya, perlu pembebasan dari dosa. Tetapi siapa yang bisa melakukannya? Siapa yang bisa melakukan pengampunan dosa kepada manusia? Ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada si lumpuh itu, dosamu sudah diampuni. Banyak orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi mengatakan, siapa kamu? Kenapa kamu bisa mengatakan dosamu sudah diampuni? Tuhan mengatakan, anak manusia berkuasa mengampuni segala dosa. Ya, kita bersyukur kalau kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia untuk mengampuni dosa kita. Ya, jangan kita merasa, oh karena saya sudah jadi anak Tuhan berpuluh-puluh tahun, kita menjadi kebal terhadap dosa. Ya, dosa saudara dan saya sudah diampuni oleh Tuhan. Tetapi bukan berarti kita jadi kebal, kita tidak bisa berbuat dosa lagi. Ya, di dalam dunia yang penuh dengan kejahatan, dosa ini selalu mengintip kita. Ketika kita lengah sedikit, kita akan jatuh dalam dosa. Dunia menawarkan hal-hal yang mungkin membawa kita kepada perbuatan dosa. Ya, sebab itu firman Tuhan benar mengatakan tidak ada orang yang benar, tidak ada semua juga semua berdosa. Tidak terkecuali bukan hanya jemaat saja, tapi hamba-hamba Tuhan, semua umat manusia di dalam dunia ini adalah orang-orang yang berdosa. Dan semua tidak ada hanya jemaat saja yang perlu diampuni dosanya, tidak. Semua kita manusia yang ada di dalam dunia perlu pengampunan dosa dari Tuhan. Di dalam Yesaya mengatakan sekalipun dosamu merah seperti kirmisi atau merah seperti kain kesumba, Tuhan sanggup mengampuni, Tuhan sanggup membersihkan segala dosa-dosa kita. Mungkin ada kesalahan, ada dosa yang ada dalam kehidupan kita saat ini. Seberapa besar pun, besar atau kecil dosa kita, pasti Tuhan sanggup mengampuni. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita tidak terlelap, kita tidak berada terus dalam keadaan yang berdosa, keadaan yang membawa kepada maut. Ya. Kita bersyukur kalau Tuhan memberikan kabar sukacita. Dan pagi ini kabar sukacita itu juga diberikan buat kita. Ya, slide selanjutnya. Dalam 1 Korintus pasal 6, 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20. Kabar sukacita yang pertama, 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita semua, saudara dan saya, sudah dibeli melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Tuhan tidak pilih-pilih, hanya orang yang besar, hanya yang pejabat, hanya orang kaya, hanya orang yang pintar yang diampuni dosanya. Ya. Tuhan mengampuni dosa semua manusia asalkan kita beriman kepada Tuhan. Ya, firman Tuhan ini mengatakan kamu telah dibeli dan lunas dibayar. Bapak Ibu mungkin pernah membaca berita soal pemutihan bea balik nama ya, BBN ya. Kalau nggak salah pemerintah sedang menggencarkan BBN ini. Kalau mau bea balik nama kendaraan kita dibebaskan ya, dan banyak orang memanfaatkan fasilitas ini, memanfaatkan kesempatan ini. Ada termin waktunya, jangka waktunya, dan semua orang yang mempunyai kendaraan yang bukan atas namanya semua dibalikan karena ada pemutihan, bebas. Dan ketika kita dibebaskan, senang enggak? Tentunya kita bersukacita. Ya, dan firman Tuhan mengatakan kamu telah ditebus dan sudah lunas dibayar. Ya,
Kalau BBN ini ya hanya saat ini aja, mungkin bulan depan tidak ada lagi, bulan depan lagi mungkin tidak ada lagi, ya. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, kapanpun kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan mengampuni segala dosa kita. Asalkan kita mau percaya dan asalkan kita mau mengaku kepada Tuhan. Tentunya ada sukacita ketika ada pemutihan, ketika Tuhan membebaskan kita, ketika Tuhan membayar lunas katanya. Jadi nggak pakai cicilan, nggak pakai kredit, Tuhan mengampuni dosa saudara dan saya. Ya, kalau zaman sekarang nggak zaman cash ya, semuanya juga cicilan, semuanya juga pakai kredit ya, karena semua zamannya sudah berubah ya. Beli sekarang pay later katanya, COD, pay later, segala macam fasilitas yang ditawarkan oleh dunia. Ya, tetapi Tuhan menebus dosa kita bukan dengan dicicil, bukan Tuhan melihat, oh kalau saudara setia 1 tahun dosanya sekian persen diampuni, kalau 2 tahun sekian persen tidak. Tuhan mengampuni saudara dan saya, lunas dibayar sekali ketika Dia berkorban buat kita. Ya, berita sukacita yang lainnya. Matius 26 ayat ke-28. Matius 26 ayat ke-28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa-dosa. Seperti nyanyian tadi kita mengatakan, darah Tuhan dicurahkan di kayu salib untuk pengampunan dosa kita semua. Pagi ini kita menghadapi meja perjamuan kudus, kita tahu anggur yang kita minum melambangkan darah Kristus yang dicurahkan untuk saudara dan saya yang mau percaya kepada Tuhan. Darahnya tercurah bukan seperti kita donor darah juga ada rasa sakit ya. Bapak Ibu yang suka mendonorkan darah, ketika darah kita diambil, dimasukkan jarum, ada rasa sakit. Kita tahu Tuhan mencucurkan darahnya dengan cara apa? Diberi mahkota duri, ditombak perutnya, lalu disalibkan. Betapa menderitanya Tuhan Yesus demi mengampuni saudara dan saya. Demi mengampuni supaya kita bebas dari hukuman maut. Dia rela berkorban buat saudara dan saya. Sebab itu mari kita muliakan darah Kristus yang kita akan makan minum pada pagi hari ini. Jangan kita menganggap ini mah minuman biasa. Jangan ini hanya anggur biasa. Bahkan memang mungkin di beberapa gereja berbeda-beda minuman anggurnya ya, yang melambangkan darah Kristus. Apapun yang disediakan oleh gereja ya sebagai perjamuan kudus yang melambangkan darah Kristus. Mari kita hormati, mari kita hargai betapa Tuhan berkorban buat saudara dan saya. Betapa Tuhan dengan penuh penderitaan Dia rela mencucurkan darahnya buat kita. Karena darahnya itu dosa kita boleh diampuni ya. Kita lihat selanjutnya berita sukacita selanjutnya. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-18 dan 19. 1 Petrus 1 ayat 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kalau keselamatan, kalau pengampunan dosa itu bisa dibeli oleh emas perak, bisa dibeli oleh perbuatan baik kita. Mungkin hanya beberapa orang saja yang bisa ditebus dosanya. Ya. Tetapi Tuhan mengatakan dosa kita diampuni, keselamatan Tuhan berikan buat kita melalui darahnya yang dicurahkan di kayu salib. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena usaha kita sehingga kita boleh diselamatkan, sehingga Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Bukan karena kepandaian kita, bukan karena kekayaan atau tingginya jabatan kita, Tuhan mau mengampuni dosa kita. Tetapi semua itu Tuhan lakukan karena kasih-Nya kepada saudara dan saya. Sehingga Dia rela berkorban untuk keselamatan kita. Sebagai respon kita, apa yang kita harus lakukan? Apa yang harus kita perbuat ketika Tuhan mengampuni dosa kita? Ya, kalau Bapak Ibu tahu peristiwa seorang lumpuh yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus di kolam Bethesda. Ya,
Ketika dia lumpuh berpuluh-puluh tahun, lalu Tuhan menawarkan kesembuhan. Dan ketika kesembuhan itu terjadi, apa yang dia lakukan? Ya, Bapak Ibu bisa baca dalam Yohanes pasal 5, dia datang ke rumah Tuhan. Ya, orang-orang menanyakan, siapa sih yang menyuruh kamu berjalan? Ini kan hari Sabat. Siapa sih yang menyembuhkan kamu? Orang itu tidak tahu siapa yang menyembuhkan saya. Cuma ada orang yang bilang angkat tilammu dan berjalanlah. Dan ketika dia bisa jalan, dia tidak pulang ke rumahnya, tapi dia datang ke rumah Tuhan. Dan ketika Tuhan Yesus ketemu dengan orang itu di dalam rumah Tuhan, apa yang Tuhan Yesus katakan? Ya, kamu sudah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi supaya tidak terjadi yang lebih buruk lagi. Ya, dan orang ini akhirnya mengikut kepada Tuhan. Ketika dia sudah tahu dia disembuhkan oleh Tuhan Yesus, dia datang ke rumah Tuhan dan dia mengikut kepada Tuhan. Demikian juga kepada kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat di Suryani ini, baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti online, kita semua sudah ditebus dari segala dosa kita. Dosa kita semua sudah diampuni. Mari kita respon, mari kita muliakan Tuhan. Seperti tadi di Korintus mengatakan, muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Mari kita setia datang kepada Tuhan. Mari kita ada selalu di dalam rumahnya. Mari kita bersyukur. Mari kita tetap menjadi pengikut Tuhan. Kita sudah disembuhkan. Kita sudah ditebus dari segala dosa kita. Kita sudah diselamatkan. Jangan berbuat dosa lagi. Ya, satu lagi. Perempuan yang kedapatan berzina. Ya, dalam Yohanes pasal 8. Ya. Pada waktu itu wanita ini diperhadapkan kepada Tuhan Yesus oleh orang-orang yang membawanya. Dia kedapatan berzina. Menurut hukum Musa harus dirajam batu. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa di antara kamu yang tidak pernah berdosa, nomor 1 lemparkan batu. Dan ketika ditunggu, ternyata tidak ada satu orang pun. Ya, satu demi satu orangnya mulai keluar. Karena sesuai firman Tuhan, tidak ada satu orang pun yang tidak pernah berdosa. Ya, ketika orang itu membawa wanita yang berzina itu, mereka mungkin gayanya, wah ini nih terpidananya ya, tersangkanya. Tapi Tuhan begitu dengan hikmatnya, dengan kuasanya mengatakan, siapa yang tidak berdosa, lempar batu nomor 1. Ya, satu demi satu orang-orang itu keluar. Dan ketika tidak ada satupun yang melempari dia batu, Tuhan Yesus mengatakan, kenapa tidak ada satu orang pun yang melempari batu? Adakah orang yang melempari batu? Wanita itu mengatakan, tidak ada Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, dosamu sudah diampuni. Aku pun tidak akan menghukum kamu, tapi jangan berbuat dosa lagi. Itulah pesan firman Tuhan buat kita pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita yang sudah diampuni dari segala dosa kita, kesalahan kita seberapa beratnya, seberapa besarnya dosa kita, Tuhan sanggup mengampuni kita. Asalkan kita mau datang kepada Tuhan, kita percaya darah Kristus yang kita akan minum pagi hari ini bersanggup menyucikan kita, sanggup mengampuni segala dosa kita. Asalkan kita tetap percaya. Dan ketika dosa itu sudah diampuni, ketika kita sudah disembuhkan, ketika kita sudah dibebaskan, Tuhan ingin kita semua tidak berbuat dosa lagi. Bisa selama di dalam dunia ini kita tidak bisa berbuat dosa. Dunia yang penuh dengan dosa. Memang tidak mudah untuk kita ada di dalam dunia yang penuh dengan dosa untuk tidak berbuat dosa. Tapi Tuhan ingatkan kepada kita di dalam Roma 12 ayat 2, jangan kamu serupa dengan dunia. Biarkanlah mungkin dunia jatuh dalam dosa dan dosa lagi. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, jangan kita berbuat dosa. Ya, Tuhan ingin kita sebagai anak-anak Tuhan berbeda dengan orang dunia. Ya, walaupun orang dunia mungkin melakukan perbuatan dosa, jangan kita melakukannya lagi. Kalau kita tidak mau terjadi yang lebih buruk lagi dari kita. Ya, itu pesan firman Tuhan pagi hari ini. Yang pertama adalah, sudah ditampilkan ya, dosa kita semua sudah diampuni melalui curahan darahnya di kayu salib. Sebab itu mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi, supaya jangan terjadi yang lebih buruk.
Tidak hanya jangan berbuat dosa, tapi mari kita tetap berpegang kepada firman Tuhan yang mengajarkan tentang kebenaran. Seperti yang pemazmur katakan dalam Mazmur 119 ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Ketika firman Tuhan ada dalam kehidupan kita, ya, 2 Timotius mengatakan firman Tuhan itu bermanfaat mengajar, menegur kita ketika kita berbuat dosa, mengajarkan, menunjukkan jalan kebenaran buat kita. Sebab itu simpan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Baca hari demi hari, renungkan firman Tuhan itu. Sehingga firman Tuhan itu yang akan menuntun jalan kehidupan kita menuju kepada kebenaran. Ya, ketika kita mungkin mulai melenceng, ketika kita mulai melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, ketika kita baca firman Tuhan, Tuhan akan menegur kita. Ya, sebab itu ada firman Tuhan mengatakan ketika suara Tuhan diperdengarkan, jangan keraskan hati kita. Seringkali manusia menutup telinga, menutup mata, menutup hati ketika Tuhan tegur. Bahkan kita manusia bisa memberontak, ya, kepada Tuhan. Kenapa Tuhan ini terjadi kepada kita? Ya, padahal mungkin Tuhan sedang menunjukkan jalan yang benar. Mungkin Tuhan melihat jalan kita mulai melenceng. Dan ketika kita melenceng tanpa kita tahu, jauh kemana-mana, ya. Kalau Bapak Ibu pernah mengalami zongnya diperang sama Waze atau Google Map, ya banyak kejadian mengikutin ini jalan-jalan, tahu-tahu di hutan, tahu-tahu di sungai dan sebagainya. Ya, itu dalam dunia tidak ada yang kekal. Tetapi ketika kita ikut jalan Tuhan, kita percaya ketika kita ada dalam jalan kebenaran, Tuhan akan menuntun kita kepada kebenaran. Tidak mungkin Tuhan membiarkan kita jatuh, tidak mungkin Tuhan membiarkan kita ketika kita tidak benar, Tuhan tidak akan menunjukkan jalan yang benar. Tapi tergantung respon kita. Kita mau buka hati kita tidak? Kita mau dengar tidak bahwa kamu mulai jalan tidak benar. Tuhan ingatkan kita untuk kembali ke dalam jalan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, dosamu sudah diampuni. Jangan berbuat dosa lagi. Pegang terus janji firman Tuhan yang akan menuntun kita semua. Dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian berada. Apapun yang kita usahakan, yang kita kerjakan. Ketika kita berpegang pada firman Tuhan, kita percaya kita berjalan dalam kebenaran yang membawa kepada keselamatan. Dan ketika kita terus berpegang pada firman Tuhan, Tuhan mengingatkan kepada kita untuk kita tidak berbuat dosa. Jangan kita berbuat dosa mulai sekarang. Jangan nanti tunggu, aduh sudah kepalang ini, saya sudah berbuat dosa. Nanti aja tidak berbuat dosanya. Tuhan mengatakan kepada wanita itu, mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Bapak Ibu Saudara sudah mendengar firman Tuhan bahwa dosamu sudah diampuni. Jangan berbuat dosa lagi. Jangan melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Supaya hidup kita tetap damai, tetap sejahtera, tetap menjadi pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Ya. Kalau kita tetap ada di dalam dosa, kehidupan kita akan semakin buruk. Tapi Tuhan ingatkan pagi hari ini kepada kita, mulai sekarang jangan berbuat dosa supaya hidup kita tetap damai sejahtera, tetap merasakan kasih karunia Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin buat firman Tuhan. Kita akhiri dengan satu pujian. Bukan dengan barang fana, kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Biarlah ini merupakan komitmen kita, janji kita di hadapan Tuhan. Kita telah meninggalkan hidup yang lama, kita mau hidup baru di dalam Tuhan. Kita tidak mau melakukan perbuatan dosa lagi, tapi kita mau memuliakan Tuhan melalui keberadaan kita. Kita yang bekerja, kita yang masih bersekolah, kita yang melakukan usaha. Biarlah hidup kita boleh senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Bukan dengan barang yang fana. Oh, terima kasih Tuhan. Bukan dengan barang fana,
celah, bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak. amin Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, Engkau yang telah menebus dosa kami, Engkau yang telah membayar dosa-dosa kami Oleh dengan darah-Mu yang suci, darah yang tidak bernoda, melalui pengorbanan-Mu. Pengorbananmu Mari kita tidak meninggalkan hidup yang lama. Amin. Cara hidupku yang lama, Ampuni kami Tuhan, semuanya sucikan kami, sia-sia. layakan kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bawa keberadaan kami kepadamu, Yesus. Haleluya. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita katakan dengan iman, bukan dengan barang fana. Saudara dan saya ditebus dari segala dosa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu. Amin. Haleluya. Dengan Darah-Mu berharga. Darah yang suci yang telah menebus kami dari segala dosa. dan celah, Amin. Terima kasih. bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku dalam hati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Terima kasih. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku dalam hati Terima kasih. dan tinggalkan Amin. Kami mau meninggalkan dosa kami. cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Hidup ini ku letakkan. Hidup ini ku letakkan. Mari kita bawa hidup kita pada mesbah Tuhan. Ya Tuhan. Mari kita datang kepadanya dengan kerendahan hati kita. Jadilah padaku Amin Tuhan. seperti Biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Jadilah padaku. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini.
Nanti saya minta Bapak Aris yang berdoa untuk firman Tuhan pagi ini. Kami bersyukur dan berterima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Yang mengajar kepada kami Tuhan bahwa kami dosa kami sudah diampuni Tuhan. Amin. Kami Dengan percaya cara-Mu Tuhan yang luar biasa Tuhan. Penebusan-Mu yang sempurna buat kami Tuhan. Menjadikan kami berharga di mata-Mu Tuhan. Sungguh Tuhan kami tidak sanggup, kami gak mampu membalas semua kebaikan-Mu Tuhan. Mari Bapa, Engkau yang sungguh-sungguh Tuhan memakai kami Tuhan menjadi Tuhan untuk menyenangkan-Mu Tuhan, agar kami sungguh Tuhan boleh mengalami Tuhan Engkau lebih lagi Tuhan, karena Engkau sungguh baik buat kami. Engkau sangat luar biasa baik buat kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat Tuhan cara-Mu Tuhan menebus kami. Engkau Tuhan luar biasa atas kami Bapa. Saat ini Tuhan kami juga mengucap syukur Tuhan buat kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari ajar kami terus Tuhan berjalan dengan kebenaran-Mu Tuhan, berjalan Tuhan dengan perkenanan dari Engkau Tuhan. Hari lepas hari Tuhan, semakin hari semakin kami boleh mengalami Engkau Tuhan dengan kebenaran-kebenaran dari Engkau, semakin berkenan dan semakin Tuhan indah di mata-Mu Bapa. Mari Tuhan, Kau yang sempurnakan kami Tuhan menjadi sempurna seperti Engkau Yesus. Makin hari semakin Tuhan kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Mari Tuhan kami bersyukur dan kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini. Kami mengucap syukur. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai lebih lagi Tuhan dalam pelayanannya, dalam usaha Tuhan, dalam pekerjaannya, dalam keluarganya Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan Tuhan. Jadikan Tuhan hamba-Mu ini berkat Tuhan. Terang Tuhan dimanapun berada. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini. Mari bila firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami dan kami lakukan. Dan kami Tuhan boleh Tuhan melakukan segala sesuatu Tuhan sesuai dengan kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan seluruh keberadaan kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Dan saya undang pelayan-pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Kita nyanyikan pujian, darah-Mu Yesus, sucikan daku. Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Jemaat yang dikasihi Tuhan, percayalah pada pagi hari ini, dosa-dosa kita telah diampuni oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Segala dosa-dosa kita telah dihapuskan, sehingga kita boleh menerima kebenaran yang daripada Tuhan. Kita boleh menerima anugerah daripada Tuhan. Biar pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, mengingat kembali pengorbanan Yesus yang telah Dia lakukan untuk kita semua, untuk menebus segala dosa-dosa kita. Biar melalui perjamuan kudus ini kita mau menerimanya dengan penuh sukacita. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, marilah datang kepada Tuhan, menerima pengampunan itu. Terima kasih
Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan. Kami datang kepadamu Bapa, di mana sebentar kami akan masuk dalam, oh Tuhan, meja perjamuan kudus. Oh Tuhan, kami, oh Tuhan, bersyukur buat kasih sayang-Mu, buat anugerah-Mu yang besar bagi kami semua. Yang tadinya kami hidup di dalam dosa, ada di dalam hukuman yang kekal. Tetapi oleh anugerah dan kasih-Mu, oleh pengorbanan dari Yesus Kristus, kami boleh menerima pengampunan itu dan menerima hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Kami percaya Tuhan ada kuasa, ada mukjizat di dalam tubuh dan darah Kristus. Ada kelepasan, ada pengampunan yang daripada Allah. Ada kuasa Allah dinyatakan bagi kami. Bahkan lebih daripada itu, kami dipersekutukan. Kami disatukan dalam tubuh dan darah Kristus. Sehingga hidup kami bukan kami lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Oh haleluya Yesus, haleluya. Oh Tuhan, saat ini Tuhan kami berdoa. Oh Tuhan, buat oh Tuhan roti dan anggur ini. Kami berdoa di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Turunlah berkat Allah atas roti dan anggur ini. Sehingga setiap umat-Mu yang menerimanya, menerima kekuatan, menerima sukacita, menerima kelepasan, menerima kesembuhan dan mukjizat yang daripada Allah. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa buat seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang akan melayani. Tuhan pakai menjadi alat di tangan Tuhan. Kami siap untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus yang undang jemaat bangkit berdiri. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum menerima tubuh dan darah Kristus, saya memberikan waktu kepada setiap kita. Bila ada hal yang mengganjal di hatimu, ada hal kesalahan, datanglah di hadapan Tuhan saat ini. Minta ampun di hadapan Tuhan. Sehingga pada waktu kita menerima tubuh dan darah Kristus, menerima berkat, anugerah daripada Tuhan. Datanglah secara pribadi di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Peganglah roti di tangan kanan dan angkatlah tinggi-tinggi. Haleluya, terima kasih Tuhan buat pengampunan-Mu. Haleluya, sekarang kami akan menerima berkat yang daripada Allah. Kelepasan, kesembuhan, mukjizat, kekuatan yang daripada Allah. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah pengorbanan Yesus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Syukur bagimu. Peganglah cawan di tangan kanan dan angkatlah tinggi-tinggi. Haleluya, darah Kristus. Darah yang suci, darah yang mulia, darah yang menyucikan kita dari segala dosa-dosa kita, sehingga kita menerima pengampunan daripada Allah. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Percaya darah Kristus yang mulia, yang menyucikan kita dari segala dosa-dosa kita. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hidup kami bukan kami lagi, tapi Kristus yang hidup. Kristus yang berkuasa atas kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, kalau Kristus yang hidup di dalam kami, kami akan berjalan dalam rencana Tuhan. Kami berjalan dalam kehendak Tuhan. Dan kami boleh mengalami kemenangan. Oh Tuhan, dari kemenangan kepada kemenangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terima kasih buat kesembuhan. Terima kasih buat kesehatan. Terima kasih buat kekuatan yang baru. Terima kasih buat oh Tuhan, kemenangan yang Tuhan berikan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur semuanya Bapa buat kasih sayang-Mu yang tak terhingga dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, haleluya. Kita nyanyikan pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Kami
Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan. Sementara gelas-gelas dikumpulkan, kita akan naikkan pujian Allah di sini. Allah di sini, sepasti udara segar yang kuhirup, ya seperti fajar yang merekam setiap hari. Dengarkan doaku ya Allah yang hidup, dengarkan doaku ya Allah yang hidup, dengarkan doaku ya Allah yang hidup. Puji Tuhan, kita sudah mengikuti perjamuan kudus. Biarlah kita boleh betul-betul menyadari Tuhan bersama kita. Amin Bapak Ibu Saudara ya. Kita di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita. Jangan takut menghadapi kehidupan ini. Amin. Kita akan menyiapkan persembahan. Kita akan membawa persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapak, kami berterima kasih kepadamu untuk kasih dan setiamu. Sebentar kami mau membawa persembahan kami kepadamu. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong kami. Dan Tuhan yang menggantikan berlipat kali ganda kepada seluruh jemaatmu ini Bapa. Karena Engkau Allah Yehova Jireh, Allah yang mencukupi. Dan kami percaya untuk rumahmu ini juga Tuhan. Engkau adalah Allah Yehova Jireh, Allah yang mencukupi. Kami persembahkan semuanya untuk kemuliaan namamu. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan naikkan pujian lagi Allah di sini. Saya persilakan kepada yang bertugas untuk mengedarkan kantong persembahan. Allah di sini, sepasti udara segar yang kuhirup, ya seperti fajar yang merekah setiap hari. Dengarlah doaku ya Allah yang hidup. Allah di sini, sepasti udara segar yang kuhirup, ya seperti fajar yang merekah setiap hari. Dengarlah doaku ya Allah yang hidup. Allah di hati, Allah di hati, sepasti udara segar yang kuhirup, ya seperti fajar yang merekah setiap hari. Dengarlah doaku ya Allah yang hidup. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengarkan warta gereja Minggu 3 November 2024. Persembahan selain secara langsung, kita juga bisa memberikan persembahan melalui transfer ke rekening yang tertera di depan. Atau bisa juga dengan memindai kode QR yang tersedia di pintu depan gereja. Jadwal kegiatan sepekan, Bapak Ibu Saudara bisa melihat jadwal kegiatan yang ada selama 1 minggu ini dan boleh mengikutinya. Ibadah Raya 10 November 2024 minggu depan pukul 7 pagi di tempat ini. Pembicaranya adalah Pendeta Samuel Manatap Siauta STH dengan tema Padamkan Amarahmu. Posyandu Lansia. Akan diadakan posyandu lansia dan posyandu lansia ini meliputi pemeriksaan tinggi badan, berat badan, tensi, gula darah, asam urat dan kolesterol. Akan diadakan hari Sabtu tanggal 9 November 2024 pukul 9 pagi di tempat ini. Dikenakan biaya khusus untuk lansia yang berusia di atas 55 tahun, biayanya adalah 25.000.
Dan untuk umum yang berusia di bawah 55 tahun, biayanya adalah 35.000. Pendaftarannya bisa menghubungi Ibu Shelly selesai ibadah ini. Dukungan doa, kita akan berdoa untuk jemaat yang memerlukan dukungan doa karena sakit dan dalam pemulihan. Kita akan berdoa untuk Ibu Reni Christine, Ibu Cayen, Bapak Herman, Ibu Cingmei anak dari Ibu Wicit, dan juga untuk Bapak Bebeng. Kita juga akan tetap berdoa untuk sekolah minggu, remaja, pemuda, untuk sekolah, kuliah, pekerjaan, dan juga untuk seluruh sidang jemaat Tuhan, supaya Tuhan yang senantiasa memimpin, menyertai, dan memberikan kesehatan. Berikut adalah jemaat yang berulang tahun di bulan Oktober 2024. Wah, nggak ada musiknya. Ya. Jemaat yang berulang tahun di bulan Oktober 2024, Ibu Liilan tanggal 1 Oktober, Bapak Hermawan Sutisna tanggal 4 Oktober, Ibu Natalia Sriwiyanti 5 Oktober, Bapak Chandra Budijaya 6 Oktober, Ibu Rani Oktabelina tanggal 6 Oktober, Bapak Thomas Susilo 8 Oktober, Saudara Frankie 9 Oktober, Saudara Jason Claudio Kristiadi 10 Oktober, Ibu Rena 12 Oktober, Ibu Wulan Setiawati Setiawan 14 Oktober, Bapak Hendri Sopriyadi 23 Oktober, Bapak Handri maaf ya, Ibu Hani 29 Oktober, Saudara Gamaliel Venden Tambunan 30 Oktober, dan Ibu Lia Suniarni atau Ibu Hoksun 30 Oktober. Kita boleh beri tepuk tangan. Selamat ulang tahun kepada semua yang berulang tahun di bulan Oktober. Kalau ada yang kelewat boleh menghubungi sekretariat ya. Mungkin belum pencatatannya belum. Ada penjualan kupon makanan Bapak Ibu Saudara untuk mengisi dana Natal 2024 di Natal GBI Suryani. Ada gambarnya apa nih? Ini buat minggu depan ya. Buat tanggal 10 November ada ayam goreng bumbu kuning 1 ekor. Besar nih. 75.000 dan lemper ayam isi 3 25.000. Untuk pemesanan boleh menghubungi Ibu Sani, Ibu Yati Chandra atau Ibu Melia. Minggu depan Bapak Ibu Saudara mohon perhatiannya kepada seluruh jemaat yang terkasih. Minggu depan tanggal 10 November akan ada sesi foto bersama seluruh jemaat GBI Suryani untuk pembuatan kalender GBI Suryani tahun 2025. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mau ada di kalender tahun 2025 fotonya, minggu depan harus datang. Kalau minggu depan nggak datang nggak ke foto, jadi kalender 2025 sayanya mana? Iya nggak ke foto ya. Jadi pemotretan minggu depan adalah untuk kalender GBI Suryani 2025 Bapak Ibu Saudara ya. Untuk pakaiannya dihimbau untuk memakai batik bebas ya. Selesai ibadah minggu depan kita akan difoto bersama. Oh itu ya. Oh iya. Gimana Bu Pe? Oh batik cenah. Itu dihapus. Biasanya batik ya, dress code-nya batik bebas. Puji Tuhan. Kita tetap menjaga protokol kesehatan, walaupun sekarang sudah tenang, tapi tetap kita harus menjaga protokol kesehatan yang ada ya. Untuk Bapak Ibu Saudara yang memerlukan pelayanan doa dan informasi, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi nomor-nomor yang tertera di depan. Puji Tuhan, sebentar akan dibagikan amplop perpuluhan. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta Madia Yosia Nasara, dan saya mengundang kepada yang bertugas untuk membagikan amplop untuk maju ke depan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tiba saatnya jemaat Tuhan di tempat ini akan membawa Tuhan persembahan persepuluhan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan telah memberkati mereka dengan berkat-berkat Allah yang berkelimpahan. Dan mereka melakukannya dengan penuh sukacita karena mengasihi Tuhan, karena mengasihi gereja Tuhan di tempat ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang membalas segala apa yang mereka berikan.
dengan luar biasa. Karena Tuhan Yesus adalah sumber segala berkat yang senantiasa memberkati umat-Mu. Berkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang telah ambil bagian, yang akan ambil bagian pada saat ini. Tuhan yang memakai mereka menjadi alat di tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang kepada Yesus. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, dan ku bawa persembahan-Mu yang terbaik hanya bagi-Mu. Kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Aris. Saya persilakan. Selanjutnya mimbar saya serahkan kepada Pendeta Madia Yosia Nazar. Mari kita sepakat berdoa. Bapak, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu buat pagi hari ini Tuhan. Kau luar biasa atas kami Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan buat hal baik yang Tuhan sediakan buat kami Bapa. Saat ini kami mau bersyafaat, kami mau mendoakan Tuhan gereja kami Tuhan, terutama buat kegiatan kami selama seminggu ini Bapa. Kami berdoa buat ibadah persekutuan doa hari Selasa dan hari Rabu Tuhan di tempat ini. Mari Tuhan, Kau yang sungguh-sungguh Tuhan, kegiatan ini bukan kegiatan rutinitas Tuhan, tapi sungguh-sungguh Tuhan kami boleh mengalami Tuhan, kami boleh menyembah, memuji, dan kami boleh bersyafaat Tuhan, mendoakan hal-hal yang Tuhan, yang kami rindu Tuhan, semuanya kami yakin dan kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami, Tuhan bertindak sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Mari kami berdoa Tuhan buat setiap pertemuan-pertemuan ibadah doa di tempat ini Tuhan, agar Engkau sungguh hadir, Engkau melawat kami, dan semakin hari kami semakin Tuhan dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Dengan doa-doa kami Tuhan, kami boleh merasakan Tuhan kuasa-Mu bekerja lebih dan lebih lagi, dan kami boleh mengalami Tuhan Engkau Tuhan melalui doa-doa kami ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat ibadah-ibadah komisi Tuhan, kaum Bapa Tuhan hari Kamis, kaum Ibu hari Sabtu Tuhan, ibadah sekolah minggu, remaja Tuhan, juga ibadah raya di tempat ini tiap hari Minggu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus agar sungguh Tuhan Engkau Tuhan melalui ibadah-ibadah ini Tuhan, kami mengalami Tuhan, kami boleh Tuhan semakin hari dikuatkan, kami boleh Tuhan bertumbuh ke arah Tuhan, dan semakin hari semakin Tuhan dipakai Tuhan menjadi alat-Mu, mengalami Tuhan, dan kami boleh Tuhan semakin mengenal Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati Tuhan ibadah-ibadah ini, ibadah yang berkenan, ibadah yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih, kami bersyukur, kami serahkan gereja kami ke dalam tangan-Mu, Engkau yang sungguh-sungguh Tuhan memberkati gereja kami Bapa. Tak lupa kami juga berdoa Tuhan saat ini buat bangsa dan negara kami Indonesia.
Kami bersyukur Tuhan buat bangsa kami, karena kami yakin rancangan-Mu rancangan yang terbaik atas bangsa kami Tuhan. Rancangan-Mu bukan rancangan kecelakaan. Kami yakin Tuhan apapun yang terjadi atas bangsa kami Tuhan, Engkau memberkati bangsa kami, Engkau memberkati pemerintahan yang baru, Engkau memberkati Tuhan orang-orang yang saat ini duduk di pemerintahan dengan hikmat marifat yang Tuhan berikan untuk boleh memimpin bangsa ini semakin hari semakin baik, semakin hari semakin maju, semakin hari semakin mengalami hal-hal yang baik atas bangsa kami Bapa. Apapun yang terjadi, permasalahan-permasalahan di bangsa ini Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan pegang penuh kendali atas bangsa kami. Tuhan yang memberkati bangsa kami, baik Tuhan perekonomian, baik keamanan Tuhan, baik apapun situasi dimanapun Tuhan, Engkau Tuhan yang tetap pegang kendali atas bangsa kami Bapa. Terima kasih, kami bersyukur, kami serahkan bangsa negara Indonesia ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang sungguh berdaulat, Engkau yang memberkati bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Engkau yang sungguh ada buat bangsa kami Bapa. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memberkati bangsa kami. Haleluya, amin. Saya undang semuanya bangkit berdiri, mari kita akhiri ibadah raya kita pada pagi hari ini. Saat ini Tuhan kami berdoa buat jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang bulan Oktober yang namanya tadi telah disebutkan satu persatu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memberkati mereka Bapa, berkati dengan kesehatan. Oh Tuhan dengan panjang umur. Oh Tuhan dengan berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani. Oh Tuhan mengalir atas mereka. Tuhan yang terus memimpin, Tuhan yang terus menyertai di masa-masa yang akan datang. Biar oh Tuhan mereka senantiasa oh Tuhan berpaut sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang senantiasa oh Tuhan memimpin dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan jemaat-Mu oh Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang telah menyertai di masa-masa yang lalu hingga saat ini. Tuhan pasti menyertai dan memberkati mereka, oh Tuhan, di masa-masa yang akan datang. Terima kasih Bapa, kami berdoa saat ini buat jemaat Tuhan yang dalam pergumulan kesehatan. Kami berdoa buat Ibu Reni Christine, oh Tuhan buat Ibu Chayem, oh Tuhan buat Bapak Herman, buat Ibu Ching Mei, Anna daripada Ibu Wicit, oh Tuhan juga dengan buat Bapak Bebeng, oh Tuhan kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, kami memohon belas kasih-Mu Tuhan, jamah di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, segala penyakit dilenyapkan di dalam nama Yesus Kristus, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi atas anak-anak-Mu ini Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menguatkan, Engkau yang meneguhkan iman percaya mereka, sehingga mereka tetap berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Karenanya Tuhan yang bisa menolong, hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat sekolah minggu, remaja, oh Tuhan pemuda, mereka yang sekolah, yang kuliah. Oh Tuhan yang bekerja, Engkau yang memberkati, Engkau yang membuat mereka berhasil, baik dalam studi mereka maupun dalam pekerjaan mereka Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Demikian juga kami berdoa buat oh Tuhan anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang mencari pekerjaan. Tuhan yang turut campur tangan Bapa. Oh Tuhan Engkau yang memberikan pekerja yang terbaik buat mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat Tuhan. Oh Tuhan dalam pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Oh Tuhan ada pergumulan dalam keluarga. Tuhan yang menolong Tuhan. Sehingga keluarga-keluarga yang ada di gereja ini adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Yang mengasihi Tuhan. Keluarga yang penuh dengan keharmonisan dan kebahagiaan. Erat satu dengan yang lain. Saling mengasihi satu dengan yang lain. Saling mensupport satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan. Segala pergumulan dalam masalah ekonomi, keuangan, pekerjaan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kesulitan dilalukan dari mereka. Tuhan yang memberikan pertolongan. Tuhan yang memberikan kemenangan. Tuhan yang memberkati mereka dengan berkat-berkat Allah yang berkelimpahan.
Terima kasih Tuhan, kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pertolongan-Mu selalu ada atas umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memberikan kesehatan. Oh Tuhan, bagi seluruh umat-Mu Bapa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami berdoa Tuhan buat Posyandu yang akan diadakan pada hari Sabtu ini, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati segala acara-acara, oh Tuhan, semuanya dapat berjalan dengan baik. Dan di atas semuanya nama-Mu dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang telah ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Tuhan yang pakai, Tuhan yang berkati, dan Tuhan terus perlengkapi dengan karunia-karunia yang daripada Tuhan. Sehingga di masa-masa yang akan datang, mereka boleh melayani lebih lagi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat semuanya. Oh Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kembali ke tempat dan rumah kami masing-masing. Penyertaan dan perlindungan Allah tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami akhiri ibadah raya kami pagi hari ini. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu. Tuhan memberkati pelayananmu. Dan memperlengkapi dengan karunia-karunia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Pulanglah dan terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah, yang bersumber dari Allah Bapa, dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan kuasa Roh Kudus, memimpin, menyertai seluruh sidang jemaat Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya diberkati, sama-sama katakan, amin.